Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah, hari Kamis tanggal 23 Juli alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam video pembelajaran untuk mapel Quran hadis ya. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang arti atau terjemahan surat At-Takwir dan penjelasannya dari ayat 1 sampai 5. Kita akan lanjutkan untuk video pembelajaran kali ini ayat ke-6 sampai ke 10. Jadi Ustaz jelaskan lagi, setiap pembelajaran Quran hadis Ustaz akan bahas 5 ayat. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke inti pelajaran, Ustaz selalu ingatkan, siapkan buku paketnya, stabilonya dan pensilnya. Tulis yang apa atau ilmu atau penjelasan yang tidak kalian temukan di dalam buku. Insyaallah ta'ala Ustaz akan tambahkan penjelasan atau referensi dari buku lain ya. Jadi ini untuk pengetahuan kalian. Oke, kita langsung saja. Kemarin kita sudah sampai di ayat kelima. Kita akan lanjutkan di ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal biharu sujjirat. Artinya, dan apabila lautan dipanaskan. Untuk terjemahan ini ada dua versi. Untuk wa idza artinya sama, dan apabila al-biharu lautan sujjirat dipanaskan. Di sini di dalam bahasa Arab, inilah uniknya bahasa Arab, ketika sujjirat ini ada dua makna. Jadi tafsir ini memiliki dua makna. Yang pertama dipanaskan. Maksudnya apa Ustadz? Ya, lautan itu pada hari kiamat akan Allah panaskan lautnya dan menjadi menyala api. Ya, satu ulangi. Jadi ketika nanti pada hari kiamat Allah akan membuat lautan yang ada di bumi ini menjadi panas dan menyala api. Itu tafsir yang pertama, penjelasan yang pertama. Para ulama juga menjelaskan ada tafsir yang kedua, penjelasan yang kedua, yaitu sujjirat ini artinya meluap. Jadi ketika nanti hari kiamat, air-air yang ada di bumi ini, kalian tahu di bumi ini 70% itu 70-75% benda atau material yang ada di bumi ini berupa air. Mau itu lautan, danau, waduk, atau apalagi selat dan lain-lain, itu di bumi itu lebih banyak lautnya, airnya ketimbang daratannya. Nah, pada hari kiamat nanti Allah akan buat lautan itu akan meluap. Allah akan membuat lautan itu membanjiri daratan. Jadi Allah akan ratakan semua daratan dengan air laut. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itulah kengerian terjadinya hari kiamat ya. Kemarin sudah Ustaz jelaskan ayat 1 sampai ayat 5 itu sudah mengerikan. Kita akan lanjut ke ayat ke-6 dan seterusnya, itu lebih mengerikan. Ada satu hadis yang Ustaz baru temukan ya. Kata Rasulullah SAW, riwayat hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ingin melihat hari kiamat dengan mata kepala kalian sendiri, sekarang kan belum terjadi hari kiamat nih. Nah, Rasulullah ingin mengajak kita melihat. Jadi Rasulullah dulu tuh pengen mengajak kita, jika kalian ingin melihat hari kiamat dengan mata kepala kalian sendiri, atau sekarang kan belum terjadi. Nah, sekarang kalian ingin melihat hari kiamat, kalian lihatlah di 3 surat. Surat yang pertama surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Yang kedua surat Al-Infitar, idza sama'u fatarat. Yang ketiga
bacalah surat Al-Insyiqaq, idzas samaa'un syaqqat. Ya, itulah gambaran hari kiamat, ada di 3 surat itu. Kengeriannya, mengerikannya, kedahsyatannya hari kiamat ada di 3 surat itu. Apa aja tadi? Surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Kalian baca terjemahannya, maka kalian akan melihat dahsyatnya hari kiamat. Kita lanjut ayat ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Ini juga ada 2 penjelasan. Wa idza artinya apabila, dan apabila an-nufus jiwa-jiwa atau roh-roh kita itu. Jadi manusia itu ada 2, ada jasad, ada roh. Ketika nanti meninggal, maka terpisahlah namanya jasad dan roh. Jasad masuk ke kuburan, atau ya kita kubur, roh akan naik ke langit bersama malaikat. Zuwijat maksudnya dipertemukan. Jadi di sini ada 2 penjelasan. Ulama memiliki 2 perbedaan pendapat. Yang pertama, dipertemukanlah nanti hari kiamat itu. Kalian tahu ketika sangkakala yang kedua, ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah akan kembalikan roh-roh yang Allah sudah cabut itu kembali ke jasadnya masing-masing. Dan jasad-jasad itu akan keluar dari kuburannya untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan selama di dunia. Nah, itu penjelasan yang pertama ya. Jadi ketika meninggal kan rohnya dipisahkan dari jasadnya. Nah, ketika nanti tiupan sangkakala yang kedua, Allah akan kembalikan roh itu kepada jasadnya, dan manusia akan digiring ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apabila roh-roh dipertemukan, maksudnya wa idzan nufusu zuwijat, yaitu dipertemukan sesuai golongannya. Maksudnya apa Ustaz? Ya, nanti orang-orang mukmin di padang mahsyar akan berkumpul atau membuat kelompok atau membuat barisan bersama kaum muslimin. Orang-orang mukmin, orang-orang kafir dengan orang-orang kafir, orang munafik dengan orang-orang munafik, orang Yahudi dengan orang Yahudi. Jadi semuanya nanti kelihatan mana nih yang orang-orang kafir ini mana, orang-orang munafik ini mana, orang-orang Yahudi ini mana, orang-orang muslim ini yang mana. Jadi tidak ada lagi yang tertukar. Kalau kalian ada yang nanya, Ustadz boleh nggak? Kan ada tuh kalau di dunia itu yang pura-pura menyelinap tuh ke barisan orang, tidak akan bisa. Semuanya akan secara otomatis dia akan berkumpul dengan, kalau bahasa sekarang, geng-gengnya, dengan kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok mana yang akan kita tempati, maka disitulah tempat-tempat teman-teman kita. Misalkan orang-orang kafir nanti akan berkumpul membuat barisan sendiri dengan orang-orang kafir. Tidak ada mereka yang coba-coba untuk masuk ke barisan kaum muslimin. Ya, seperti itu. Itu penjelasan yang kedua. Oke, kita lanjut ke yang ke-8. Ayat ke-8 dan 9 itu adalah lanjutan dari ayat 9 adalah lanjutan dari ayat 8. Jadi wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Jadi Ustaz lanjutkan ya sampai ayat ke-9. Ustaz baru cerita bi ayyi dzambin qutilat. Jadi apabila nanti hari kiamat Allah akan bertanya kepada al-mau'udah, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa sih mereka dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Jadi di sini di 2 ayat ini menceritakan tentang kejadian atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu mempunyai kebiasaan untuk mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi ketika ada ibu-ibu yang melahirkan bayi perempuan, maka dia akan dikubur hidup-hidup tuh langsung. Jadi dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Kasihan ya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa sih Ustadz? Kalau ada yang nanya, Ustadz kenapa sih mereka kok dikubur hidup-hidup? Yang pertama,
ada penjelasannya, Ustadz lupa di surat apa. Nanti untuk next videonya Ustadz akan cantumkan. Jadi ada di dalam salah satu surat itu dijelaskan karena mereka itu malu memiliki bayi perempuan, ya. Bayi perempuan itu bagi mereka memalukan karena satu tidak bisa perang, dua tidak kuat, karena pada zaman dahulu itu orang-orang laki-laki itu sangat dibanggakan untuk perang, untuk berkelahi, untuk memimpin kaum, itu sangat dibutuhkan kekuatan laki-laki. Tapi kalau mempunyai bayi perempuan, buat apa punya perempuan, ya? Makanya mereka, orang-orang jahiliyah Arab itu, mengubur mereka hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut yang terakhir, ayat ke-10. Ayat ke-10, wa idas suhufu nusirat. Apabila as-suhuf itu lembaran-lembaran catatan amal, nusyirat, dibuka dengan lebar-lebar. Jadi kalau selama kita hidup di dunia ini, lembaran-lembaran, atau kalau kita sebut bisa seperti rapot, ya. Kalau kita sekolah itu seperti rapot. Nah, rapot kita ini selama kita hidup, maka catatan rapot ini, catatan amal ini akan selalu dicatat. Apa yang kita kerjakan akan selalu ditulis. Oh, sedang mendengarkan kajian, sedang membaca Al-Quran, sedang sholat, sedang puasa, dan lain sebagainya. Ada juga catatan keburukan, oh sedang mencuri, sedang membunuh, naudzubillah, sedang pokoknya mencuri, memukul orang, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan dicatat. Nah, pada hari kiamat semuanya akan, catatan-catatan itu tuh akan dinusyirat. Nusyirat itu akan dibuka lebar-lebar. Jadi mata orang-orang itu akan melihat catatan orang, ya. Kita akan bisa melihat catatan selama kita balik, ya, karena sebelum balik kita tidak dicatat amal. Setelah balik semua akan terlihat catatannya dari awal, detik per detik, ya, per detik kalian melakukan apa itu akan terlihat di situ. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kalian akan melihat catatan itu pada hari kiamat langsung. Kalau bahasa kita itu nostalgia itu mengingat masa lalu. Oh iya, dulu saya pernah seperti ini. Aduh, saya dulu melalaikan waktu ini. Aduh, dulu saya tidak membaca Al-Quran. Aduh, saya dulu ketika di sekolah tidak benar-benar dalam belajar, dan lain sebagainya. Semuanya akan menyesali perbuatannya. Seperti itu. Jadi ada 6-10 surat At-Takwir. Itulah penjelasan dan terjemahannya. Barakallahu fikum. Ada satu lagi, tugas ya, Ustadz sudah sampaikan kemarin. Untuk tugas kalian setor, yang belum setor alhamdulillah sudah ada sekitar 5-6 anak yang sudah setor. Padahal harusnya hari Kamis, ya, hari ini kalian menyetorkan hafalan surat At-Takwir 1-5 tanpa artinya, tidak usah. Jadi langsung saja ayatnya, idas syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhusyu husyirat sampai ayat 5, ya. Itu ada nilainya loh. Oke. Jangan lupa, ya, yang sudah hafal ya kalian murojaah, yang belum hafal semangat menghafal. Tidak usah pakai artinya, ya. 1-5 aja. Oke. Untuk pekan depan baru 6-10. Fahimtum? Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan tinggal tanya ke Ustadz, telepon atau WhatsApp di nomor yang kalian tahu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.